Halo guys, kali ini bertemu lagi dengan saya Lord Chow Chow 2025 di Mari Belajar Excel. Kali ini kita akan belajar soal Sparkline. Kalau teman-teman pernah melihat misalnya list saham atau list kripto, kadang-kadang di samping list kripto itu ada tren baik itu di bentuknya line, biasanya sih line ya atau kolom, itu kayak semacam grafik tapi di dalam sel gitu, bentuknya kecil. Nah, Sparkline adalah seperti itu. Dalam hal di sini kita punya contoh data, misalnya heroes dan jumlah kill di dalam setiap pertempuran. Nah, kita pengen lihat nih trennya seperti apa sih dari setiap skirmish. Kita bisa masuk pilih insert. Di sini Sparkline kita pilih yang contoh yang lain dulu. Kita blok di sini jumlah row-nya berapa. Ke kanan itu berarti jumlah apa namanya? Trennya, jumlah bulannya biasanya atau satuan waktu. Di bawah itu adalah datanya. Nah, kita lalu taruh di sini. Nih, di bagian choose where you want the sparking to be placed, itu datanya di mana. Datanya nggak harus di kanannya, bisa di bawah atau di mana aja. Yang penting jumlah row-nya sama ya guys. Kalau di sini jumlah row-nya misalnya berapa nih? 19, di sini juga harus 19. Maka nanti terbentuklah seperti ini guys. Ini juga kalau misalnya kekecilan bisa digedein atau dikecilin jumlah atau lebar kolomnya. Nah, ini kalau grafik line, kalau grafik kolom juga bisa guys, sama dengan cara yang sama. Insert di Sparkline, pilih kolom, pilih data range-nya, dan lalu pilih mau ditaruh di mana. Simple. Nah, yang win loss ini agak beda fungsinya. Kalau win loss ini biasanya kalau datanya ada yang positif, negatif, atau nol. Nggak peduli angkanya ya. Di sini gue buat aja nih data bantu tambahan. Misalnya kalau positif berarti skirmish 2 nilainya lebih bagus dari skirmish 1 atau dari skirmish sebelumnya. Kalau negatif berarti dia lebih kecil nilainya, seperti ini minus 1, 731 lebih kecil dari 82. Kalau 0 berarti skirmish yang current sama sebelumnya itu nilainya sama. Ya kayak di sini. Nah, kita tinggal buat di sini nih. Win loss bukan yang ini guys, tapi yang ini karena ini alat bantu. Tapi penggunaannya bisa yang lain juga ya, nggak hanya kayak gitu. Yang penting negatif, nol atau positif itu biasanya dipakai di game-game yang atau di data-data yang nggak peduli dengan nilainya. Yang penting dia itu positif, negatif atau nol. Di sini jadi kalau kita minusnya kita gedein pun nggak berubah datanya gitu guys. Nggak, bukan berubah datanya, nggak merubah grafiknya. Nah, inilah Sparkline, lumayan bisa dipakai apalagi kalau teman-teman punya data yang cukup banyak dan kalau ditampilin di grafik biasa itu bacanya susah. Jadi contoh kalau kita bikin grafik lain yang standar gitu ya, ribet gitu bacanya, agak susah, dan kita juga nggak peduli atau perlu membandingkan yang satu dengan yang lain gitu. Ini cuma mau lihat, oh si Zoyun ini naik terakhir grafiknya. Ya, ini harus 4, bisa panjang sampai banyak. Ini contoh aja. Semoga bermanfaat guys. Thank you for watching and have a nice day.